Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kosasih Adi Saputra, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas C. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reski Dedi Setiawan, NPM 193404163. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Lalu ada teman-teman saya, yang pertama ada Nur Hanafiyah sebagai pemateri 2, ada Ripki Karisma Putra sebagai pemateri 3, dan ada Nida Rohadatul Aisyikuri selaku pemateri 4. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada hakikat demokrasi. Demokrasi merupakan istilah tidak asing dari kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Hampir semua orang pernah mendengar atau mengetahui tentang demokrasi. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani. Lalu ini ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama dari Abraham Lincoln. Beliau menyatakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua ada menurut Sidney Hook. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintah. Rakyat diberikan kebebasan dalam memberikan hak suaranya. Lalu yang kedua ada konsep demokrasi, yaitu berdasarkan filosofis di sebuah negara. Yang pertama ada demokrasi liberal, ada demokrasi komunis, ada demokrasi Pancasila. Lalu untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Robert A. Dahl mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi yang dikutip oleh Abdul Karim 2007 pada halaman 54. Yang pertama adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Yang kedua adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga adanya hak dan memilih. Lalu yang keempat adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima adanya kebebasan mengakses informasi. Dan yang terakhir ada kebebasan berserikat yang terbuka. Konsep demokrasi ada 3. Yang pertama ada demokrasi liberal, yang kedua ada demokrasi komunis, dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila. Untuk selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi. Robert A. Dahl mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi yang dikutip oleh Abdul Karim pada tahun 2007 halaman 54. Yang pertama adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Yang kedua adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga adanya hak dan memilih. Lalu yang keempat adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima adanya kebebasan mengakses informasi. Dan yang terakhir ada kebebasan berserikat yang terbuka. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nur Hanafiyah. Kepadanya disilakan. Selanjutnya, landasan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dalam aspek kehidupannya berdasarkan sistem hukum. Dapat dimaknai bahwa antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan tugasnya harus didasari oleh sumber hukum yang berlaku. Berikut terdapat beberapa faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Menurut Cholisin, faktor pendorong tumbuhnya demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Yang kedua, organisasi masyarakat, partai politik menyosialisasikan demokrasi dalam masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap demokrasi. Yang ketiga, pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hasil dari pelaksanaan pemilihan umum diajukan oleh rakyat.
Selanjutnya, keempat, perwakilan politik atau DPR, MPR secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka. Yang terakhir, kelima, pemerintah yang bertanggung jawab. Selanjutnya, landasan yuridis demokrasi di Indonesia. Landasan yuridis demokrasi di Indonesia yaitu Pancasila. Berikut adalah dasar yuridis yang melandasi tegaknya demokrasi di Indonesia. 1. Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi dijadikan sumber yuridis hukum karena proklamasi merupakan sebuah dasar lahirnya negara Indonesia. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga, Supersemar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Supersemar sebagai sebuah kebijakan yang dianggap sebagai babak baru sistem pemerintahan di Indonesia. Yang keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat terkandung sebuah makna yang menjadi dasar pengembangan demokrasi di Indonesia. Yang kelima, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan yuridis hukum mengenai demokrasi tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berisi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keenam, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa rakyat atau warga negara Indonesia bebas untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik tulisan, lisan, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Yang ketujuh, Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki Karisma Putra. Silakan. Untuk selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila berasal dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, lalu ada konsep demokrasi Pancasila. Konsep demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi yang didasari atas kebersamaan dalam perbedaan. Adapun kemajemukan yang mewarnai bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, terus keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Lalu ada mewujudkan rasa keadilan sosial, terus pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, lalu mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, ada juga nilai-nilai demokrasi rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi sebagaimana yang disampaikan oleh Holisin sebagai berikut. Yang pertama ada egalitarian yang dibandingkan dengan feodal, terus pluralisme yang dibandingkan dengan homogen, lalu terbuka yang dibandingkan dengan tertutup, dan dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis. Lalu yang terakhir adalah persuasif yang dibandingkan dengan represif. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Nida Rohadatul Ain Shipuri. Kepadanya disilakan. Yaitu penjabaran nilai sila-sila Pancasila murni berdasarkan pemikiran beberapa ahli. Yang pertama yaitu ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan adalah kerangka Pancasila dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur, menurut Latif. Kedua, kemanusiaan universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini digaku merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi. Yang ketiga,
persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia. Dalam sila ini termuat nilai-nilai sistem di negara Indonesia yang berbentuk republik dan dapat mewakili seluruh etnik, baik minoritas maupun mayoritas. Yang keempat yaitu demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memberikan solusi dalam pemecahan sebuah masalah ataupun pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Konsep musyawarah dianggap dapat mewakili semua keinginan masyarakat serta mampu menyeimbangkan kepentingan golongan minoritas dan mayoritas. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Syarbaini 2011, menyatakan bahwa keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Jadi kesimpulan dari materi tadi adalah demokrasi menurut Abraham Lincoln merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah konsep yang paling ideal ketika diimplementasikan di dalamnya. Demokrasi Pancasila dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, akan mampu mendorong kualitas warga negara menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Mungkin sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.